Jumpa lagi di Review TV. Ya, apakah kalian mencari sebuah smartphone flagship yang compact, ringan, dan nyaman digenggam? Dengan harga 10 juta kurang Rp1.000, Xiaomi 12 ini jelas akan jadi salah satu rekomendasi kami untuk tahun 2022 kalau kalian mencari kategori yang seperti tadi itu. Nah, sebelumnya kita sudah pernah review juga Xiaomi 12 Pro ya. Kalian cek deh di review sebelumnya kalau misalnya kalian tertarik dengan yang versi Pro. Yang ini jelas versi yang lebih murah. Ya, jangan baper dulu, lebih murah bukan berarti kalian pasti bisa beli, tapi di antara kedua Xiaomi 12 series, yang ini adalah yang paling murah untuk saat ini, ya. Nah, oke, walaupun permintaan untuk smartphone compact itu udah cukup tinggi, tapi kenyataan di lapangan pilihan smartphone itu nggak gitu banyak, terutama untuk versi yang resmi di Indonesia. Nah, Xiaomi 12 ini hadir sebagai jawaban dari Xiaomi untuk kalian yang nyari flagship kecil, ringan, tapi performanya, kemampuannya itu layaknya seperti smartphone flagship kelas atas. Oke, sekarang kita mulai dulu dari isi boxnya. Kita lihat sini ada unit dengan screen protector yang sudah terpasang. Ada screen protectornya loh. Kemudian ada charger 67 watt, kabel USB-C, ada SIM ejector, ada clear case, ada clear case-nya ya, oke. Lalu ada dokumennya dan ada kartu ucapan terima kasih dari Alvinse, Country Director Xiaomi Indonesia. Oh ya, saya tadi udah bilang belum ya? Ada chargernya? Ya, ada chargernya. Saya ulang lagi deh, ada chargernya. Oke, nah untuk unit resmi Indonesia, adapter USB Type-C to 3,5 mm headphone jack sayangnya emang tidak tersedia di sini ya. Tapi setidaknya ini sudah jauh lebih lengkap dibandingkan beberapa smartphone kelas flagship yang memangkas isi boxnya atas nama peduli lingkungan. Oke, untuk desain, Xiaomi 12 memiliki bodi yang compact dipadukan dengan back cover yang melengkung serta sudut-sudut bodi yang melengkung juga. Jujur, dibandingkan dengan tren yang bodinya pinggirnya kotak, desain yang ini kami lebih suka karena dipegangnya lebih nyaman dan terasa lebih tipis jadinya ya. Ditambah lagi dengan finishing matte yang digunakan membuatnya tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari saat dipakai di bagian punggungnya. Untuk pilihan warna dia ada grey, blue, dan purple. Sisi layarnya pakai Gorilla Glass Victus, back covernya pakai Gorilla Glass 5. Material frame-nya adalah aluminium. Dimensinya 152,7 x 69,9 x 8,2 mm dengan bobot hanya 180 gram. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, dibandingkan pendahulunya yang Xiaomi 11, lumayan jauh nih perbedaan ukurannya ya. Nah, ada sedikit perbedaan juga dari desain layarnya yang dulu pakai desain quad curve, jadi melengkung di keempat sisinya. Sedangkan Xiaomi 12 yang ini melengkungnya di sisi kanan kiri layar aja. Nah, di kanan kita lihat ada tombol power, tombol volume, dan ada garis antena. Di atas ada infrared blaster, ada mikrofon, ada logo Sound by Harman Kardon, dan ada grill speaker stereo. Lalu sisi kiri ada garis-garis antena, di sisi bawah ada grill speaker stereo pasangan yang di atas tadi, lalu lanjut ada garis antena lagi, port USB-C 2.0. Ya, sayangnya 2.0, belum sampai yang 3 di sini. Lalu ada mikrofon, ada SIM tray dual SIM tanpa slot micro SD. Di belakang kita lihat ada triple kamera dengan LED flash. Spek kamera utamanya adalah wide angle kamera 50 megapiksel, sensornya Sony IMX766. Ukuran sensornya 1/1,56 inci, lensanya udah 6P, f1.8 autofocus, dan tentunya ada optical image stabilizer. Dia menggunakan pixel binding yang disebut Xiaomi sebagai 4-in-1 super pixel. Jadi outputnya by default akan jadi 12,5 megapiksel. Mungkin pengguna Xiaomi 11 akan heran ya. Dulu pakai sensor yang 108 megapiksel, udah gitu ukuran sensornya besar di 1/1,33 inci. Kok sekarang lebih kecil? Nah, walaupun megapiksel lebih kecil dan sensor lebih kecil, tidak berarti hasilnya akan jadi downgrade. Sensor besar itu bukan jaminan 100% akan lebih bagus, karena kita udah pernah bahas ya, bahwa sebuah kamera di smartphone itu ada banyak komponennya, nggak cuma sensor doang. Oke, untuk video recording, kamera yang satu ini bisa sampai dengan 8K 24 fps, bisa 4K 60 dan bisa juga 4K 30 fps plus HDR. Untuk slow motion 1080p itu sampai 240 fps untuk real slow-mo-nya dan 1080p 960 fps untuk versi interpolasi. Bisa juga 720p 480 fps untuk real slow-mo sampai dengan 720p 1920 fps untuk versi interpolasinya. Ini adalah salah satu peningkatan terbesar dari segi
segi kemampuan sensor, karena dulu di Xiaomi 11 slow motionnya hanya bisa 1080p 120 fps aja untuk real slow mo ya, karena memang keterbatasan dari sensor yang dipakai sebelumnya. Sayangnya belum banyak perubahan spek untuk kamera ultrawide dan makronya dibanding generasi yang sebelumnya. Untuk fitur kamera ada banyak, seperti yang bisa kalian lihat berikut ini ya. Nah, ini udah khas flagshipnya Xiaomi. Beralih ke sisi layarnya, di sini ada kamera selfie 32 megapiksel f2.45 fixed focus. Video recordingnya sampai dengan 1080p 60 fps. Untung masih 60 fps ya, walaupun nggak 4K, paling nggak 1080p 60 ada di sini. Nah, untuk LED notifikasi ini memang nggak ada di smartphone ini, tapi sebagai alternatif kita bisa pakai efek notifikasi dengan layar. Bezel layar udah sangat tipis ya, hampir simetris, tapi kalau diperhatiin benar-benar sih dagunya masih lebih tebal dikit aja. Membuatnya memang bukan yang paling simetris, tapi overall udah keren lah ya untuk harga segini. Nah, untuk layarnya menurut dari websitenya ini adalah 6,28 inci Super AMOLED display. Ya mungkin juga AMOLED display, tapi ya Super AMOLED bukan beda dari kualitas sebenarnya, itu cuma beda penamaan doang ya. Nah, untuk resolusi sudah Full HD Plus 2400x1080 pixel, kerapatan pixelnya ada di 419 ppi. Secara spek resolusi layarnya turun karena generasi sebelumnya pakai WQHD+, tapi perlu diingat ini layar kecil. Ketimbang benefitnya lebih banyak kerugiannya kalau layar sekecil ini pakai resolusi yang ketinggian. Toh secara kasat mata umumnya orang akan sulit membedakan di atas 300 ppi ya. 400 udah tinggi. Nah, refresh rate-nya ini sampai 120 Hz dan opsinya itu ada dua ya, ada 120 Hz dan 60 Hz, dan sayangnya tidak ada opsi untuk 90 Hz di sini. Jadi langsung lompat aja. Dia sudah support adaptive sync dan touch sampling rate-nya ada di 480 Hz. Dari hasil pengujian kami, kalau di mode Vivid ya ini gamut coverage-nya kurang lebih seperti ini ya di mode Vivid. Lalu kalau untuk mode saturated seperti ini, lalu untuk kalau kita setting di original color seperti ini. Ya, di website Xiaomi memang tidak tulis adaptive sync-nya bisa dari berapa sampai berapa Hz, tapi dari pantauan kami sejauh ini kami baru melihat bahwa mode auto itu bisa naik turun di kisaran 60 atau 120 Hz tergantung aplikasi. Misalnya di YouTube atau TikTok dia akan otomatis ke 60 Hz. Kalau lagi scrolling di home screen dia bisa naik ke 120 Hz. Belum secanggih versi Pro-nya yang bisa turun sampai di bawah 30 Hz. Tapi mekanisme ini udah cukup lah untuk menghemat baterai. Oke, untuk spek internalnya udah tahu ya, ini Snapdragon 8 Gen 1. RAM-nya 8GB LPDDR5, storage 256GB UFS 3.1, dan hanya ada satu varian yang 8256 ini aja. Saat pertama dinyalain, storage sudah terisi sekitar 28GB. Ini ya klasik lah, segini 20-an GB ya. Baterainya 4500 mAh. Ini yang bikin kita cukup kagum, hanya beda 100 mAh dibandingkan pendahulunya, tapi bodinya bisa jauh lebih compact di sini. Untuk charging dia bisa 67 watt wire turbo charging, 50 watt wireless turbo charging, dan dia punya 10 watt reverse wireless charging. Ini tentunya untuk ngecharge gadget yang bisa di wireless charging ya, misalnya TWS itu atau smartwatch ya. Dan oh ya, untuk urusan charging dia juga dilengkapi dengan Xiaomi Adaptive Charge. Untuk cooling system dikatakan Xiaomi dia menggunakan vapor chamber yang dipadukan dengan graphite film dengan lapisan hexagonal boron nitride ya. Seperti apa penyebaran panasnya saat dihajar kerja berat, nanti kita lihat aja langsung di pengujian suhu. Untuk OS dia pakai MIUI 13 berbasis Android 12. Terima kasih, udah 12 kalau yang satu ini. Nah, untuk iklan sangat disayangkan di Xiaomi 12 ini saat kita pakai ada iklan di beberapa situasi ya. Seperti pada saat proses install aplikasi, saat kita buka app bawaan seperti File Manager, di situ juga akan muncul iklan pop-up full screen. Dan setelah buka File Manager masih terdapat juga banner iklan dalamnya. Agak disayangkan, padahal ini flagship. Biasanya seri-seri ini udah nggak ada. Siapa tahu Xiaomi mau merubah hal ini setelah update software berikutnya, mungkin kelupaan yang di satu ini, mungkin ya. Nah, kemudian ada juga app wallpaper yang namanya wallpaper carousel dari Glance. App ini menawarkan wallpaper yang dinamis. Kalau tidak dipakai kadang-kadang suka muncul penawaran di lock screen. Anehnya ini tidak hanya di Xiaomi, di brand lain juga memang ada sih app yang satu ini ya. Dan kalau misalnya kalian nggak suka, untungnya di sini kalian bisa uninstall. Karena di beberapa smartphone lain, Glance ini nggak bisa di-uninstall. Dari sisi menariknya, Xiaomi 12 ini dijanjikan akan mendapatkan 3 versi OS update dan 4 tahun untuk
untuk security patch-nya. Lumayan lah ya, 3+4 di sini. Untuk sensor lengkap, ada proximity, ada ambient light, accelerometer, gyroscope, electronic compass, ada linear motor, ada IR blaster, dan ada flicker sensor juga. Konektivitas jelas. 2G, 3G, 4G, 5G bisa ya, semuanya bisa karena ini udah 5G. Jadi ke belakangnya juga bisa. Terlepas dari 3G di Indonesia udah mau dimatikan, tapi ya paling nggak dia udah bisa lah ya. Dan bandnya juga cukup lengkap. Secara hardware, dia seharusnya sudah support Wi-Fi 6E. Sayangnya kita baru bisa tes di Wi-Fi 6 dan memang terbukti dia bisa. Wi-Fi sharing juga ada di sini, Bluetooth versi 5.2 juga ada, dan seperti kita bilang tadi ada infrared blasternya, NFC ada dong. Sayangnya untuk display output via kabel ke layar itu belum bisa di sini. Ya, itu bukan masalah software, tapi kayaknya secara hardware memang belum bisa. Sampai flagship yang Pro-nya pun belum bisa. Terkait security, dia punya face unlock in-display fingerprint yang bisa juga digunakan sebagai heart rate monitor. Untuk fingerprintnya ini masih yang optical ya, belum yang ultrasonic. Oke, kita lanjut ke pengujian performa ya. Kita langsung benchmark aja sebagai catatan. Pada setting baterai MIUI 13 ini ada 3 mode performa. Save battery, balance, dan performance. By default dia terpasang di balance. Karena penasaran kita coba di performance mode dan kita coba juga di setting default, tapi kita pakai kipas. Kalau perbedaannya di bawah 5% kita anggap mirip-mirip aja ya. Nah, Antutu 8 kita bisa lihat di sini. Ya mirip-mirip aja nih skornya. Nggak jauh beda ya. Antutu 9 juga sama. Nggak terasa jauh bedanya ya. Skornya nih ada, tapi ya beda-beda terlalu tipis. Geekbench 5 saat dikipasin multicore-nya bisa naik sedikit, tapi masih terbilang nggak terlalu jauh di sini. Kemudian untuk GFX Bench 1080p T-Rex offscreen tipis aja selisihnya. Performance mode sama balance tapi dikipasin itu sama aja hasilnya. Untuk GFX Bench Manhattan offscreen ini juga masih mirip. Sementara itu untuk 1080p Carchase offscreen nggak terasa bedanya di sini. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited grafik skornya di sini terlihat baru ada perbedaan yang cukup signifikan. Balance plus dikipasin itu ngasih perbedaan skor lebih dari 10% dibandingkan dengan balance atau performance saja. Kemudian 3D Mark Wildlife Stress Test terlihat bahwa stability-nya kalau dikipasin naik drastis. Selisihnya bisa sekitar 25% lebih stabil. Dan yang aneh kalau di Xiaomi 12 ini benchmark-nya berhasil selesai tidak seperti varian Pro-nya yang bisa berhenti ya kalau nggak dikipasin sampai keluar tulisan ada overheat-nya. Kalau di sini aman. Setidaknya untuk unit yang kami pakai ini ya. Nah kemudian untuk CPU throttling test selama 30 menit itu juga sama. Performance mode tidak membuatnya jauh lebih stabil atau skornya meningkat. Malah balance plus dikipasin jadi lebih maksimal. Benchmark ini menunjukkan kalau performanya memang luar biasa kencang sesuai dengan kelas SoC-nya. Tapi kestabilannya agak kurang oke. Karena ketika udah agak anget dia bisa drop performa cukup jauh. Performa kencangnya bahkan nggak bisa ditahan lebih dari 5 menit di sini. Oleh karena itu penggunaan fan grip akan jadi solusi terbaik untuk menjaga performa tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama kalau kalian butuh performa maksimalnya terus. Bisa dibilang bahwa performance mode di setting baterai ini tidak terasa ada efeknya dalam pengujian benchmark, malah setting balance udah cukup selama dikasih ekstra pendingin di situ. Sebagai catatan, kita juga sudah tahu tentang speed mode yang ada di Xiaomi 12 series, tapi sayangnya di software yang kami pakai saat ini opsi itu belum ada di developer mode. Nah, untuk jawab penasaran terkait mode performa, kita akan cek satu lagi yaitu di Genshin Impact ya. Nah, kita coba setting highest 60 fps. Setting battery kita taruh di balance aja dan saat di dalam game ternyata ada pengaturan performa lagi. Di sini kita bisa pilih balance dan performance. Nah, saat dicek kedua mode ini kita baru ngerasain ada bedanya karena balance membuat frame rate maksimum dari 30 fps. Ketika di setel performance, maksimum frame rate-nya berubah jadi 45 fps. Yang aneh, apapun setting grafis yang kita pakai, misalnya kita style di lowest 60, frame rate-nya tetap akan mentok di 45 fps. Jadi untuk pengalaman gaming terbaik kita style game turbonya di performance aja. Berarti bukan cuma smartphone yang dari Korea itu aja yang punya limiter, di sini juga ada. Kenapa nggak banyak yang bahas ya di sini ya? Kenapa cuma yang itu dong? Oh, mungkin exposure-nya kurang kalau bahas yang ini. Oke, kita lanjut. Dengan setting seperti ini, saat traveling kita bisa dapetin frame rate di kisaran 40-45 fps. Tapi sayangnya hanya untuk 2 menit pertama. Kalau udah agak anget, dia akan turun ke kisaran 25-30 fps. Ketika dipakai battle, frame rate ada di kisaran 20-25 fps. Yang agak disayangkan saat kita pakai fan grip, ternyata hasil tesnya
tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Frame rate tetap mirip baik pakai kipas maupun tanpa kipas. Bedanya kalau pakai kipas itu lebih adem aja. Dan kita akan tetap rekomendasi pakai kipas ya, demi kenyamanan tangan dan juga lebih baik aja buat suhu total si smartphone-nya. Kalau mau versi ranking-rankingan kita yang kemarin, Xiaomi 12 ini kita kasih nilai C+ deh ya untuk Genshin Impact ya. Udah cukup lah kayaknya ya. Kenapa kita nggak kasih B? Karena performanya ditahan cukup jauh. Sampai setting lowest 60 aja nggak bisa lebih dari 45 fps. Kalau lowest 60-nya ngasih frame rate 60 fps lancar aja, kita bakal kasih rating B. Oke, kita lanjut ke Honkai Impact 3. Settingnya di mentok, semua efek nyala. Untuk frame rate setting 90 fps sayangnya belum terbuka, jadi masih mentok di 60 fps aja. Kita coba di stage open world ya. Hasilnya adalah 25-30 fps. Mirip-mirip seperti Genshin Impact, performanya sepertinya ditahan di sini. Terbilang masih cukup playable, tapi untuk Snapdragon kelas flagship mestinya bisa lebih dari ini ya. Oke, kita lanjut ke PUBG Mobile. Default max-nya adalah HDR Extreme atau Ultra HD Ultra. Setting smooth 90 fps sayangnya belum ada di sini. Kita coba di HDR Extreme, hasilnya 60 fps lancar, nggak berasa ada frame drop sama sekali. Untuk gyro gimana di sini? Aman, ini mulus gyronya di sini. Oke, kita lanjut ke Apex Legends. Setting Extreme HD dengan frame rate di extremely high itu bisa didapat di sini. Setting ini memberikan gameplay di 60 fps. Selama dimainkan satu match, frame rate bisa drop ke 45 sampai 50 fps, terutama saat lagi rame dan saat smartphone-nya udah mulai hangat. Setting ini ternyata memberikan beban yang lumayan berat ya. Baiknya pakai kipas kalau mau performance-nya bisa lebih tahan lama. Beralih ke Mobile Legends, setting grafis ultra dan setting refresh rate di ultra juga. Dan di update terbarunya ini membuat game bisa jalan di 120 fps di Xiaomi 12 ini. Saat awal-awal kami tes, refresh rate layarnya masih nyangkut di 60 Hz. Walaupun di dalam game sudah di style ultra, membuatnya dulu tuh hanya bisa 60 fps aja. Kita tes pakai setting serba ultra dan kita mainkan satu match, hasilnya seperti ini. Dia bisa jalan di kisaran 100 sampai 110 fps dan agak jarang dia bisa nyampe di 120 fps ya. Dan itu juga hanya bertahan sampai sekitar 4 menit saja. Sepertinya ketika batas suhu sudah tercapai, dia akan langsung menurunkan frame rate ke 90 fps. Kalau kondisinya sudah lebih dingin, dia akan ada kenaikan lagi di fps-nya. Tapi cuma sebentar, selanjutnya dia akan jalan di 90 fps rata sampai selesai match. Luar biasa ya, yang kita selalu bilang game enteng udah bisa bikin SoC kelas flagship ini kerja keras sekarang. Kita lanjut ke Subway Surfer. Hasilnya adalah 60 fps. Saat masuk game ini refresh rate-nya otomatis pindah ke 60 Hz. Jadi ketahan frame rate-nya. Kemudian Real Racing 3. Di game ini refresh-nya juga terkunci di 60 Hz. Sayang sekali, jadi kita dapat frame rate di 60 fps aja. Padahal biasanya game satu ini bisa tembus sampai 120 nih. Lalu Modern Warship. Setting grafis ultra, semua efek nyala, fps kita bisa taruh di 120. Kita masih bisa dapat 50 sampai 60 fps di awal battle, dan kalau udah rame dia akan turun di kisaran 40-an fps. Game ini harusnya bisa jalan di atas 60 fps, tapi menurut kami game ini seperti belum optimal. Karena di setting ultra maupun medium frame rate-nya masih di kisaran 45 sampai 60 fps. Agak susah nih dapetin di atas 60 fps di sini. Lalu sesuai permintaan kalian, kita tes game rhythm Bang Dream. Ya, akhirnya game yang satu ini udah lancar jalan di Xiaomi 12 ini ya. Di sini kita nggak ngerasain adanya lag atau stutter random seperti di smartphone Xiaomi yang lalu-lalu. Apakah ini emang di Xiaomi 12 aja atau emang karena udah di fix di MIUI 13? Kami kurang jelas di situ ya. Karena perlu tes ulang dari perangkat yang lain setelah diupdate jadinya seperti apa. Yang jelas di Xiaomi 12 ini aman mulus ya. Mungkin buat kalian yang pakai MIUI juga bisa sharing di komentar nih, apakah masalah stutter dari game ini yang dulu terjadi di MIUI sebelumnya hilang di MIUI 13? Tulis di kolom komentar. Kesimpulan soal gaming, bisa dibilang bahwa hasil tes benchmarknya agak kurang menggambarkan pengalaman aslinya saat main gamenya, karena performanya di game ditahan dan tetap tidak bisa naik meskipun kita pakai pendingin ekstra. Membuat kami harus mengingatkan bahwa kalian jangan berharap bisa mendapatkan potensi Snapdragon 8 Gen 1 yang maksimum di sini saat main game ya. Walaupun begitu, limitasi performanya masih di level yang masih cukup playable, dan yang melakukan hal ini nggak cuma Xiaomi kan? Ya nggak? Cuma memang di sini belum bisa dibuka ya. Aduh, sayang banget. Nggak cuma itu, kalian harus ingat bahwa bentuk bodinya tuh kecil. Daripada harus kepanasan parah, ini sepertinya langkah yang masuk di akal untuk dipilih. Dan ya, kita nggak komplain. Ya biasanya pakai handphone kecil gini juga bukan dipakai buat main game serius-serius banget ya.
Oke, sekarang mari kita bicara soal suhunya. Oke, Genshin Impact 30 menit dengan settingan highest 60. Di layar itu bisa 38 sampai 43 derajat Celcius, sementara bodi belakang 37 sampai 43 derajat Celcius. Lalu kalau untuk Genshin Impact 30 menit lowest 60, di layar 36 sampai 40 derajat Celcius, bodi belakang 35 sampai 40 derajat Celcius. Suhu yang dihasilkan terbilang wajar mengingat performanya ditahan, karena kita pernah lihat smartphone compact yang seperti ini tuh suhunya lebih tinggi akibat performanya dilepas. Nah, kalau bicara soal penyebaran suhu ini terbilang cukup merata ke seluruh bagian bodi. Kalau dilihat di orientasi horizontal seperti ini, titik terpanasnya ada di sisi bawah agak jauh dari kamera. Penyebaran suhu ini akan bikin tangan kita bisa ngerasain panasnya di seluruh bagian bodi. Tapi di satu sisi ini adalah hal yang baik sih untuk prosesornya sebenarnya ya, karena ya panasnya menyebar. Nah, bicara soal baterai, kalau kita lakukan video playback 1080p itu baterainya habis di 17 jam 14 menit. Terbilang standar tapi juga terbilang aneh karena kalau dibandingkan dengan varian Pro yang Xiaomi 12 ini lebih awet baterainya. Padahal kapasitas baterainya lebih kecil. Lucu ya. Lalu untuk YouTube streaming 1080p 30 menit itu turun 3%. TikTok 30 menit turun 5%. Genshin Impact 30 menit highest 60 fps turun 13%. Lowest 60 fps turun 11%. Sementara untuk charging ya, kita bisa lihat 0 sampai 50% itu tercapai dalam waktu hanya 14 menit saja. Sementara untuk 0 sampai full itu hanya butuh waktu 47 menit saja. Jauh di bawah 1 jam. Ini kencang. Tapi memang sedikit di bawah klaimnya Xiaomi yang katanya 39 menit. Tapi ya rasanya udah cukup wajar sih ya. Kan dalam keseharian memang akan ada fluktuasi. Nah, tentu banyak yang nanya, bagaimana pengujian kameranya? Nah, kita udah buat pengujian kamera di video sebelumnya. Jadi, pembahasan kali ini kita akan lebih membahas seputar pertanyaan atau komentar kalian dari video itu. Tapi tentunya bareng sama Chris ya. Oke, thank you. Langsung aja kita ke komentar yang pertama ya. Ini ada komentar dari pengabdi YouTube. Buset, pengabdi YouTube. Om, masukkan aja nih. Coba kedua HP-nya landscape saja dengan posisi kamera berdekatan. HP satu miring kanan, satunya miring kiri. Jadi adu kepalanya. Soalnya kalau dilihat itu jarak antara kedua HP berbeda jauh. Jadi dynamic range-nya kurang bisa dinilai karena posisi kamera beda jauh. Terima kasih. Oke, terima kasih pengabdi YouTube untuk komentarnya, ini bagus banget. Dan ada komentar yang mirip juga sebenarnya dari Kang Mus. Beda sudut kamera, baiknya pas coba pakai bracket, terus dideketin satu sama lainnya, jadi lebih valid. Cemiu. Correct me if I'm wrong ya, bukan yang lainnya. Oke. Terima kasih untuk komentarnya, Kang Mus juga. Jadi, maksud kalian tuh seperti ini kan, pakai bracket yang ada 2 klem kayak begini. Awalnya saya juga mau pakai begitu sih. Cuman kenapa akhirnya saya memutuskan pakai tangan? Itu karena posisi kamera selfie si Xiaomi 12 dan Xiaomi 11 tuh agak beda ya. Kalau Xiaomi 11 tuh agak geser ke kiri, dan Xiaomi 12 itu di tengah posisinya, dan kamera utamanya juga jadi atas bawah gitu kan. Jadi makanya saya pikir pakai 2 tangan aja kayak begini, biar lebih fleksibel juga. Tapi kalau dari kalian lebih prefer setup seperti ini ya, nanti di lain kesempatan saya akan pakai model kayak begini aja ya. Next ada komen dari S Unik, bacanya gimana ya? Kayak gitu deh. Saya ingin bertanya terutama dengan fitur kamera di Xiaomi 12. Untuk fitur ultra night videonya seperti pada Xiaomi 11, apa juga disematkan pada Xiaomi 12? Dan jika iya, apakah ada peningkatan secara signifikan? Dan apa ada batas untuk durasi perekamannya? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Jadi untuk fitur night video ya, ada juga di Xiaomi 12 ini. Jadi langsung saya kasih contohnya aja berikut ini. Ini adalah contoh hasil kalau pakai mode auto aja. Hasilnya kurang lebih kayak begini. Dan ini adalah hasil dengan menggunakan night videonya. Seperti kalian lihat, memang fitur ini bisa meningkatkan gambar secara signifikan ya. Area-area yang tadinya gelap sekarang bisa diangkat menjadi lebih terang. Next komen ada dari Faiz Hilmi. Saran Min, mode foto coba tekan tombol shutter berkali-kali. Delaynya minim buat burst foto. Yes, ini salah satu peningkatan yang cukup signifikan juga. Karena daily driver saya Mi 11 Ultra. Jadi kalian langsung lihat aja ini perbedaan shutter lag-nya antara kedua smartphone ini. Entah kenapa di Xiaomi 11 Ultra tuh memang ada berasa lag-nya. Dan di Xiaomi 12 ini bisa lebih cepat. Next ada komen dari ARSS. Tes fitur cyber focus-nya. Bisa nangkap objek bergerak minim blur. Di Xiaomi ini namanya bukan cyber focus ya. Di Xiaomi menyebutnya sebagai Xiaomi Pro Focus. Kalau kalian ke menu setting kamera itu ada 3 fitur sebenarnya. Yang pertama itu ada motion tracking focus, lalu ada motion capture sama eye tracking focus. Ini saya udah coba, memang membantu banget sih hasil fotonya jadi minim blur. Apalagi objek-objek yang sering bergerak seperti hewan, kucing kayak gitu-gitu tuh nyalain aja fitur ini, motion tracking focus sama motion capture-nya. Kalau yang eye tracking focus mungkin lebih ke objek orang, jadi bisa men-tracking dari mata supaya pas lagi foto tuh wajahnya tetap jelas. Next ada komen dari Rio PJM.
bisa switch lensa depan belakang ultra wide pas rekam video kayak Samsung nggak? Pertanyaan bagus. Dan jawabannya itu adalah belum bisa ya. Untuk Xiaomi 12 ini masih terbatas untuk kamera ultrawide dan kamera utamanya aja. Kalau yang versi Pro itu bisa ke kamera tele. Kalau yang sini kamera ultrawide dan kamera utamanya aja. Ke selfie belum bisa. Jadi memang fitur itu jarang ada yang punya. Sejauh ini saya lihat sih baru Samsung yang bisa kayak gitu ya. Mungkin ini bisa jadi masukan buat Xiaomi. Banyak loh yang minta fitur kayak gini nih. Jangan mau kalah dong. Next ada komen dari Apik-Apik. Kulik lagi kamera makronya dong. Bisa pede banget masukin gituan di flagship. Emang bisa sebagus apa? Perlu diingat, saya juga udah bilang di video, saya itu bukannya nggak suka kamera makro ya. Tapi kamera makro tuh biasa cuman buat nambah jumlah kamera doang. Tapi kalau boleh jujur ya, kamera makro yang ada di Xiaomi 12 ini salah satu yang lumayan bagus. Dan juga potensinya bisa lebih oke karena dia bisa untuk video. Jadi bisa video makro juga. Ada beberapa produsen yang kamera makronya itu nggak bisa buat video. Cuma buat foto, toh udah. Saya pribadi jujur jarang pakai. Mungkin ini akan lebih bermanfaat buat kalian yang suka makro fotografi seperti foto serangga misalnya atau objek-objek kecil lainnya gitu. Next ada komen dari Gian M. Long exposure-nya berapa detik bang? Oke, pertanyaan bagus. Untuk long exposure-nya dari mana dulu nih? Kalau misalnya dari mode Pro foto di app kamera bawaannya itu bisa sampai 30 detik. Kalau misalnya untuk manual foto. Tapi kalau kita masuk ke menu fitur-fitur ekstranya, itu ada namanya long exposure juga. Nah, di dalamnya itu ada beberapa preset foto lagi. Ini saya lagi coba contohin yang Neon Trails. Ini saya coba rekam lebih dari 30 detik bisa kok. Jadi emang bisa cukup lama. Dan fitur-fitur yang ada di sini memang mewajibkan kita untuk pakai tripod ya, karena bisa lebih dari 30 detik semua. Next ada komen dari Xenophilius Gunawan. Proses saving setelah ambil video apakah loading lama kan? Nah, ini fungsinya SoC flagship dan storage-nya kencang juga. Dia kan udah pakai UFS 3.1. Aman. Pokoknya kalau SoC flagship tuh nggak cuma urusan main game ya, urusan videografi, fotografi, loading itu kenceng, nggak ada masalah. Tinggal satset atau jadi aja pokoknya. Next ada komen dari Ayun Irix, bang untuk perekaman video bisa disetting manual nggak? Bisa, dia ada promotenya untuk foto atau video juga bisa. Ini salah satu yang saya suka juga sih dari app kamera Xiaomi. Promotnya tuh bisa diandelin banget untuk content creation. Hampir semuanya bisa disetting manual kok, dari ISO-nya, shutter speed-nya, white balance-nya, fokusnya juga bisa diatur kalau emang mendukung autofocus. Kemudian bisa pakai format lock juga, ada fitur exposure verification, ada fitur focus picking, pokoknya mantep dah. Next ada komen dari Dio Pradipto. Kekurangan kamera Xiaomi dari tiap seri yaitu inkonsistensi warna dan white balance. Setuju sih. Untuk Xiaomi 12 ini spesifik itu tentunya ada di kamera utamanya. Menurut saya masih agak oversaturated warnanya. Kalau dibandingin sama kamera ultrawide-nya lebih beres warnanya. Jadi ini memang masih PR untuk Xiaomi sih, ngebenahin konsistensi warna antar kameranya, baik Xiaomi 12 maupun Xiaomi 12 Pro-nya juga. Next ada komen dari Muhammad Zulfradana. Nanya Bang Kris, itu pinter main yoyo sejak dulu atau karena tuntutan konten? Yang jelas ini bukan tuntutan konten ya. Kebetulan aja itu memang hobi saya dari kecil sih main yoyo. Saya juga belajar soal kamera juga awalnya gara-gara bikin konten yoyo dulu. Jadi ya memang hobi dari kecil aja itu, bukan tuntutan konten ya. Oke, segitu aja pembahasan soal kameranya Xiaomi 12. Dan jangan lupa buat kalian yang mau lihat hasil tes kameranya yang lebih lengkap, kalian bisa cek aja linknya nanti saya taruh di atas ini. Saya udah bikinin tes kameranya duluan, jadi tinggal dicek aja di sana. Oke, sekali lagi terima kasih atas segala feedback kalian, sangat saya apresiasi. Dan sekarang mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, udah terjawab pertanyaan-pertanyaan kalian soal kamera. Oke, kita lanjut lagi ke pengujian selanjutnya, pengujian ekstra di sini. Netflix-nya gimana? L1 tentunya bisa Full HD, HDR, bahkan bisa Dolby Vision juga di sini. YouTube HDR bisa, nggak ada masalah. Lalu untuk haptic feedback, karena Xiaomi 12 ini udah pakai X-axis linear motor, saat dipakai ngetik memang terasa haptiknya kelas flagship. Nah, bicara soal harga tadi dibahas ya, harganya ada di 9.999.000. Harga yang ditawarkan ini terbilang menarik karena harganya sama persis dengan saat Mi 10 diluncurkan dan Mi 11 saat diluncurkan pertama kali. Nah, untuk after sales, garansinya adalah 24 bulan dan dapat gratis ganti layar di 12 bulan pertama. Tentunya kalau bukan karena kesalahan pengguna ya. Jadi ya jangan dipecahin terus minta ganti. Tapi boleh sih kalau mau dicoba, siapa tahu lolos. Nah, standar service Xiaomi juga berlaku. Kalau misalnya kalian masukkan ini ke dalam service center ada kerusakan, 5 hari nggak bisa dibenerin, akan diganti unit baru. Tentunya syarat dan ketentuan akan berlaku. Info lebih lengkapnya pelajari aja di websitenya Xiaomi Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan, pertama, setup kamera secara keseluruhan bukan kelas flagship amat. Kamera utamanya mungkin iya, tapi sisanya belum. Kalau mau yang ada telefotonya mesti naik ke Xiaomi 12 Pro.
Di sini ada sih tele, tapi namanya tele makro ya, bukan tele beneran ya, bukan tele yang panjang, tele buat jarak dekat. Lalu tidak adanya fitur display output via USB port. Walaupun ini produk flagshipnya Xiaomi, tapi sayangnya fitur ini masih belum ada. Lalu tidak ada sertifikasi IP rating. Ya ini lucu ya, di mid range-nya aja sudah mulai ada, paling nggak IP53. Ya ini kasih IP53 juga nggak apa-apa sih, nggak nolak, tapi jangan yang nggak ada IP rating sama sekali. Apalagi di kelas harga segini, pesaingnya udah pada pakai IP67, IP68. Lalu walaupun suhu kerja terbilang wajar saat kerja berat, ya misalnya main Genshin Impact gitu ya, kami tetap sangat merekomendasikan kalian pakai pendingin ekstra. Sebetulnya ini saran kami selalu diberikan untuk semua smartphone yang kencang-kencang ya, nggak cuma Xiaomi 12 juga ya. Ya apapun yang pakai yang kencang-kencang lah pokoknya, termasuk yang buah-buahan juga sebetulnya disarankan kok. Lalu ini bukan smartphone spesial buat gaming, performanya ditahan untuk tujuan gaming ya, sepertinya untuk kenyamanan pengguna juga. Hal yang wajar sih menurut kami. Karena produsen lain juga ada yang seperti ini. Kalau kalian ngarep bisa dapat pengalaman gaming yang terbaik, jelas ini bukan smartphone pilihannya ya. Lalu iklan, ternyata masih ada sedikit-sedikit disematkan. Kita nggak tahu apakah ini versi OS yang awal, yang nanti update nanti bisa dapat dihilangkan, kita nggak tahu. Kemudian kalau kalian ada pengguna Mi 11 atau Mi 10, mungkin masih perlu pikir-pikir ulang kalau mau upgrade ke sini. Karena menurut kami, peningkatannya belum sampai membuat smartphone kalian tertinggal terlalu jauh. Ini akan lebih cocok buat user Xiaomi yang mau naik kelas ya. Misalnya sebelumnya punya Redmi Note series misalnya, lalu mau naik ke sini, mau naik ke versi premium. Pas, cobain yang satu ini. Dari sisi kelebihannya tentunya bodinya compact. Nah, lagi-lagi body compact, barangnya agak langka nih body yang compact seperti ini. Kemudian terlepas dari performanya ditahan, tapi untuk keseharian multitasking, fotografi, videografi, kalian akan tetap merasakan pengalaman yang kencang khas flagship. Performa SoC-nya nggak melulu soal gaming kan? Nah, kemudian layarnya. Keren banget layarnya. Speaker stereo by Harman Kardon, kualitasnya juga oke di sini. Desainnya mewah, elegan, minimalis. Kalau dulu lebih warna-warni gitu, kalau sekarang ini kalem warnanya. Kamera utamanya juga terbilang keren dan fitur-fiturnya segudang di sini. Haptic feedbacknya ya jelas kelas flagship. 5G-nya udah ready di sini. Chargingnya sangat kencang. Kayaknya kalahnya cuma sama kakaknya doang deh ya. Isi box juga masih lengkap kap di sini ya. Layanan after sales-nya wah, ini juga keren banget sih. Keren banget Xiaomi layanan after sales-nya. Akhir kata, sebuah smartphone flagship dengan desain yang compact memang punya daya tarik tersendiri. Dan banyak juga orang Indonesia yang mencari smartphone yang seperti ini. Kalau budget kalian maksimum di 10 juta rupiah pas ya 10 juta rupiah ya, dan memang mencari smartphone flagship yang compact, Xiaomi 12 ini jelas akan jadi rekomendasi kami untuk tahun 2022. Saya Irfan, Jaga TV TV.